1. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tas uraian, kecuali A. Penentuan alokasi waktu. B. Penentuan pokok bahasan. C. Penentuan indikator atau tujuan. D. Pendistribusian butir soal. Dan jawaban yang benar adalah C. 2. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. Pertanyaan tidak berupa kalimat yang panjang. Dan jawaban yang benar adalah A. 3. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka. B. Menyeluruh. C. Bermakna. D. Adil. E. Sahih. Dan jawabannya adalah B. 4. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori, A sama dengan sangat baik, B sama dengan baik, C sama dengan kurang, D. Kurang sekali. D. Dalam bentuk angka, KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. Dan jawabannya adalah A. 5. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, dan mengolah data, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. A. Portofolio. B. Saintifik. C. Penemuan. D. Otentik. E. Kontekstual. Dan jawabannya adalah B. 6. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran. A. Portofolio. B. Saintifik. C. Penemuan discovery learning. D. Otentik. E. Contextual teaching and learning. Dan jawabannya adalah A. Ketujuh, guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi. A. Pedagogik. B. Profesional. C. Kepribadian. D. Sosial. E. Budaya. Dan jawabannya adalah A. Kedelapan, penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track. B. Checking up. C. Finding out. D. Summing up. E. Finding in. Dan jawabannya adalah B. Kesembilan,
Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track. B. Checking up. C. Finding out. D. Summing up. E. Finding in. Dan jawabannya adalah A. Ke-10. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. F. Lomba menulis naskah drama. Dan jawabannya adalah B. 11. Dalam pembelajaran di kelas, Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. In. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Dan jawabannya adalah C. 12. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis, termasuk penilaian. A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Dan jawabannya adalah D. 13. Siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Dan jawabannya adalah E. 14. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Dan jawabannya adalah B. 15. Membuat anyaman merupakan penilaian. A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Dan jawabannya adalah B. 16. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian. A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Dan jawabannya adalah E. 17. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian. A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Dan jawabannya adalah D. 18. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback. B. Cumulative feedback. C. Quantitative feedback. D. Institutionalized feedback.
External feedback. Dan jawabannya adalah B. 19. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, External feedback. Dan jawabannya adalah A. 20. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dades adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan GOP, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dades, gambar candi. Dan jawabannya adalah D. 21. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, N. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003. Dan jawabannya adalah D. 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar proses belajar mengajar, B. Standar penilaian pendidikan, C. Penilaian berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, E. Guru dan dosen. Dan jawabannya adalah B. 23. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah, kecuali A. Cara belajar siswa aktif, B. Guru pamong, C. Sistem belajar jarak jauh, D. Sekolah bebas, N. Sekolah kecil. Dan jawabannya adalah D. 24. Komponen RPP terdiri dari beberapa hal berikut ini kecuali A. Resensi peserta didik, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi dasar, D. Identitas mata pelajaran, E. Kegiatan pembelajaran. Dan jawabannya adalah A. 25. Yang tidak termasuk dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi keahlian, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi profesional. Dan jawabannya adalah C. 26. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP rencana pelaksanaan pembelajaran, kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu, D. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus, C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, E. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. Dan jawabannya adalah B. 27. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh siswa disebut A. Kompetensi dasar, B. Kecakapan hidup, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan.
Standar kompetensi. Dan jawabannya adalah I. 28. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik. A. Kognitif. B. Afektif. C. Psikomotorik. D. Emotif. E. Sensitif. Dan jawabannya adalah B. 29. Kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan. B. Kriteria ketuntasan minimal. C. Ambang batas minimum lulus. D. Nilai ketuntasan minimal. X. Standar batas minimum kelulusan. Dan jawabannya adalah B. 30. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali A. Mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri. B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan. D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dan jawabannya adalah B.